Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki dari HMTG Mahakam Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana menentukan indikasi sesar dalam pengamatan lapangan. Oke, pada saat ini saya berada di Kecamatan Long Ikis, daerah Kalimantan Timur. Oke, di sini yang pertama kita bisa lihat di sini saya mengambil studi case itu di singkapan di depan saya. Oke, baik. Singkapan yang akan kita amati ini litologinya adalah batuan kristalin. Jadi kita mengamatin indikasi sesar pada batuan kristalin. Oke, mungkin kita langsung saja mendekat ke singkapannya. Oke, baik. Dalam menentukan indikasi sesar di lapangan, kita tentu ada indikasi-indikasi tertentu. Yang pertama itu pastinya ada kekar-kekar yang intens. Nah, kita bisa lihat di sebelah saya, ini kekar-kekarnya intens, sangat ada kekar gerus, kekar tarik. Nah, ini sangat banyak lah. Yang kedua, kita perlu menentukan zona bereksiasi atau zona hancuran. Nah, zonanya itu dalam singkapan ini dia ada di sebelah kiri saya. Nah, sebelah kiri saya ini adalah zona hancuran. Nah, dan yang ketiga, yang paling jelas itu kita melihat adanya kenampakan rekahan dia seperti bidang diskontinu gitu. Kita bisa lihat ya, ayo kita mendekat. Kita bisa lihat di sini seperti ada jarak antara si sebelah sini dengan sebelah sini. Nah, tidak cukup sampai di situ. Kita perlu make sure atau mengecek di dalam bidang diskontinu ini apa saja yang ada dalamnya. Mungkin kita cek. Oke, baik, kita sudah mendekat ya ke bidang diskontinu yang saya tunjukkan di awal. Oke, jadi yang pertama penanda bahwa di sini adalah zona hancuran itu kita menemukan gouge. Apa itu gouge? Yaitu gouge itu adalah fragmen batuan-batuan besar yang ukurannya besar ya, hasil dari hancuran. Nah, contohnya seperti ini. Ini. Nah, ini gouge namanya. Nah, dan juga yang kedua, itu kita menemukan mineral-mineral kecil-kecil. Dia lempung tapi dia seperti memipih-mipih gitu. Nah, namanya milonit. Itu contohnya itu ini kita bisa lihat di sini. Itu yang seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti memipih-mipih dia. Seperti lempung tapi dia memipih-mipih. Nah, itu namanya milonit. Nah, jika ada kedua ini, maka bidang diskontinu pastinya adalah zona hancuran. Nah, dan juga di sisi kiri saya, itu terdapat seperti beda dia dengan sebelahnya. Kalau kita bisa lihat dia warnanya lebih gelap, dan juga kekar yang ada di sebelah sini itu dia cenderung tidak beraturan dibandingkan dengan yang sebelahnya tadi yang cenderung bentuk bloki-bloki. Nah, kita bisa lihat ya warnanya ada cenderung lebih gelap dibandingkan sebelahnya, dan juga kekar-kekarnya tidak beraturan. Nah, di sini juga ada bidang foliasi. Kita bisa lihat sini membentuk seperti foliasi. Ini kita lihat. Nah, di situ. Nah, sebelahnya kita menemukan lagi kekar-kekar dan batuan yang sama seperti sebelumnya. Kekar-kekarnya juga membentuk bloki-bloki. Jadi ada keanehan di bagian tengah ini, zona tengah ini. Jadi ini adalah zona hancurannya. Oke, baik. Jadi teman-teman, pada bidang diskontinu yang sudah kita make sure tadi di awal sebagai zona hancuran, terdapat gouge dan milonit, itu kita bisa ukur sebagai bidang sesar. Nah, kita akan melakukan pengukuran bidang sesar. Caranya gimana? Ayo. Oke, baik teman-teman, kita sudah mendekat ke bidang diskontinu yang saya bilang di awal, yang ada gouge dan milonit. Sekarang, jika sudah kita make sure, maka kita bisa menganggap ini sebagai bidang sesar. Oke, kita akan melakukan pengukuran bidang sesar
untuk keperluan analisis sesar kita. Oke, kita coba ya. Pertama kita tentukan dulu bidangnya yang akan kita ukur. Nah, kita cari bidang yang paling bagus. Oke, mungkin dalam sekarang kita akan memakai bidang yang ini. Kita bisa lihat. Nah, kedua, ini kan kalau saya tempel kompas begini, dia info mata sapi ini tidak akan bergerak ideal. Jadi kita pakai alternatif, yaitu dengan kita tempel sisi yang kaca ini. Bagian kaca ini kita tempel, pantat nasi kaca. Oke, coba ya. Terus strike-nya atau N5 derajat. Nah, dan juga kita akan mengukur. Nah, kita garis dulu, tandain. Dan kita mengukur dipnya. Kalau kita mengukur dip, itu nivou tabungnya berada di atas. Oke, kita akan mengukur dip. Ya 57. Jadi N5 derajat per 67 derajat. Oke, kita sudah mendapatkan data yang salah satu data yang kita gunakan untuk menganalisis sesar secara tidak langsung. Oke, data selanjutnya kita perlu mendapatkan data kekar gerus dan kekar tarik. Untuk cara pengukurannya bisa lihat di video-video sebelumnya. Nah, kita perlu mengukur kekar gerus dan kekar tarik. Nah, bagaimana sih penampakan kekar gerus dan kekar tarik itu? Nah, untuk kekar gerus, dia itu permukaannya halus. Permukaannya halus seperti ini. Nah, seperti inilah ya. Nah, seperti ini. Permukaannya halus dan dia tertutup seperti ini. Seperti ini. Ini bidang kekar gerus. Sedangkan kekar tarik itu dia permukaannya terbuka dan juga dia dalam banyak kondisi dia tegak lurus dengan kekar gerus. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita perlu mengambil data-data tersebut sebagai data untuk kita melakukan analisis sesar secara tidak langsung. Baik, di sini kita akan mengukur kekar gerus dan kekar tarik. Oke, pertama kita melakukan pengukuran kekar gerus dulu. Oke, kita di sini mengambil bidang ini. Kita akan mengukur contoh ini. Oke. Jadi kalau dia bidangnya seperti ini, kita bisa langsung tempel saja. Seperti ini. Seperti mengukur itu ya 50. Nah, itu adalah contoh pengukuran kekar gerus. Nah, sekarang kita melakukan pengukuran kekar tarik. Kita cari dulu bidang kekar tarik yang lurus, mungkin di bagian ya sinilah. Nah, di sini. Kita akan mengukur ini. Kita tempel bidang sesuai arah kekar tariknya, sesuai arah kekarnya. Lalu kita melakukan pengukuran seperti biasa. Di sini kita dapat itu terus tuh bitnya itu ada di 55. Nah, dan juga data-data seperti ini kita ambil ya banyak data, kita butuh banyak data. Jadi kita mau kuat kekar gerus dan kekar tarik itu ya banyak-banyaknya. Baik teman-teman, seperti itu cara menentukan indikasi sesar pada pengamatan lapangan dan juga mengukur bidang sesar
kekar gerus, kekar tarik, dan bereksiasi. Oke.